semangatnya. Dengan modal 15 juta rupiah, 4 orang karyawan dan dukungan sang istri sebagai tenaga administrasi, ia memulai usaha batiknya kembali. Kondisi sosial masyarakat di sekitarnya juga menjadi bahan pertimbangan. Bagi Santoso, banyaknya anggota masyarakat yang pintar membatik bisa merupakan aset usaha bersama yang saling menguntungkan. Dan usaha bersama itu kini telah terwujud. Di bawah pohon rindang trembesi yang berusia ratusan tahun inilah bernaung sebuah rumah singgah batik milik Santoso Hartono. Usaha batik yang dirintisnya sejak tahun 2005 lalu ini kini sudah menyerap sekitar 630 pengrajin batik. Setiap bulannya, usaha bersama ini berhasil memproduksi hingga 4.000 potong batik. Apa kunci keberhasilan usaha bersama ini? Kita tanyakan langsung pada Santoso. Untuk itu, kita sambut Santoso Hartono. Anda kan berapa kali gagal? Pernah jadi buruh, pernah macam-macam, berjuang di Jakarta, kemudian bangkrut, nganggur, dan kembali ke Lasem. Nah, waktu itu dengan modal 15 juta, Anda bangkit kembali. Apa yang Anda lakukan dengan 15 juta ini? Pertama kali kami sebelum ada uang 15 juta, kita sudah survei bahwa pengrajin-pengrajin yang dulu ikut ayah saya, ibu saya, itu menganggur. Setelah Krismon menganggur, Pak. Setelah menganggur, saya tanya, mau batik lagi nggak? Ya mau. Pada waktu itu upahnya minimum sekali. Saya hitung-hitung, wah ini masih menguntungkan untuk dia dan saya. Akhirnya saya terjun. Pada waktu 15 juta itu juga bukan uang saya. Pada waktu itu dapat pinjaman dari koperasi, Pak. Terus 15 juta itu Anda pakai untuk apa? Beli mori dan ongkos kerja. Kemudian Anda panggil kembali 4 karyawan itu. Karyawannya, 4 karyawan. 4 karyawan. Setelah itu tiap hari itu tambah terus. Terus terang dari penambahan itu saya terus terang pada waktu nggak punya uang ya saya gadein apa yang saya punya. Kalungnya istri saya gadein sampai cincin nikah saya gadein. Kenapa batik? Pada itu ada timing kan. Pemerintah menganjurkan bahwa setiap PNS diwajibkan pakai batik selain jas. Di situ Anda melihat ada peluang ya. Peluang. Tapi orang tua sendiri dulu pekerjaannya apa? Ibu saya pembatik, nenek saya pembatik. Anda sendiri kenal batik kapan? 5 SD. Kelas 5 SD? Iya. Apa yang terjadi? Pada itu nenek saya masih hidup, nenek saya membatik. Habis itu siang makan, ke belakang saya ambil canting, saya oret-oret. Cantingnya itu batik notos semua, leleh. Saya dipukulin lah. Dari situ saya ingat, oh ini saya harus. Jadi sebenarnya pengalaman buruk, tapi justru itu memicu Anda untuk menekuni batik. Menarik, karena waktu saya datang ke rumah batik Anda, itu kan saya tanya, mengapa sampai Anda membangun rumah batik di lokasi yang luar biasa, itu di bawah pohon 200 tahun. Kenapa Anda membangun rumah batik di situ? Pertama, rasa kecewa, karena karyawan saya banyak yang nggak masuk. Bolos. Akhirnya, karena dari rumah saya ke kampungnya dia ada 3 kilo 4 kilo, Pak. Jadi waktu karyawan Anda bolos, Anda mulai bertanya-tanya,